seperti pada yang rentan itu adalah mereka yang masih remaja dan juga ibu hamil itu masih menjadi masalah di kita. Tapi selain itu juga ternyata Bapak Ibu, masalah lain ternyata yang, seyogyanya itu dihadapi oleh, negara-negara maju, kemudian hari ini kita juga harus menghadapi masalah yang sama terkait dengan obesitas. Ini adalah data, dari riset kesehatan dasar yang, kita rangkum dari tahun 2007 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa ternyata obesitas di negara kita itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat di sini bahwa di tahun 2007 obesitas itu hanya 10,5% dari total populasi di Indonesia. Tapi pada tahun 2018 itu kita dapatkan prevalensi atau angkanya mencapai 21,8%. Ini otomatis kita bisa katakan bahwa obesitas itu di Indonesia meningkat sampai dengan 2 kali lipat. Nah ini menjadi alarm buat kita bersama ya bahwa obesitas ternyata tidak hanya dialami oleh negara maju, tapi ternyata juga kita menghadapi masalah yang sama, bahkan kita menghadapi masalah yang belum terselesaikan sebelumnya. Jadi kita menghadapi saat ini 3 masalah besar, yaitu tadi masalah gizi kurang, kekurangan zat gizi mikro, dan juga masalah obesitas. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disinggung sedikit bahwa obesitas ini merupakan faktor resiko terjadinya penyakit menular. Nah, kalau kita lihat tadi angka obesitas yang kemudian juga meningkat tajam, tentunya ini juga berimplikasi atau berdampak pada penyakit tidak menular yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa kita lihat bahwa penyakit kanker, stroke, penyakit ginjal kronik, DM, dan hipertensi itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan pola hidup kita yang menjadi masalah di kita terkait dengan kebiasaan merokok, kemudian juga konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan konsumsi sayur yang buah yang ternyata di kita itu sangat kurang. Bapak Ibu, obesitas ini kaitannya adalah dengan keseimbangan energi ya, keseimbangan energi. Nanti kita akan bahas apa itu energi, kemudian zat gizi dan lain sebagainya supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara kita menyusun pola menu yang baik supaya kita bisa memenuhi gizi yang seimbang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah visualisasi yang bisa menunjukkan bahwa ternyata obesitas adalah gizi yang salah, di mana konsumsi atau makanan yang kita asup, zat gizi yang kita konsumsi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Nanti kita akan bicara dengan kebutuhan, apa sih itu kebutuhan, sehingga menimbulkan dampak obesitas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata pada laki-laki lebih cenderung kepada model yang android ya, yang seperti apel ya gitu, karena biasanya kalau laki-laki itu jauh lebih banyak tumpukan lemaknya di daerah perut ya. Nah, berbeda dengan perempuan yang justru dia penumpukan lemaknya justru bukan di area perut tapi di daerah lain, sehingga dia lebih menyerupai peer ya kalau pada perempuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih yang bisa menyatakan atau mendefinisikan yang bisa disebut dengan obesitas itu apa sih? Nah, kita harus mengenal dulu apa namanya konsep atau Halo Bu Yeni. Ya, Bapak. Ya, Halo. videonya kayaknya mati, Bu Yeni. Oh, share screen-nya tidak muncul, Pak. Videonya Bu Yeni yang nggak ada share screen-nya muncul. Oke, baik. Oke, saya tampilkan lagi. Baik, lanjut. Yes. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, yang harus kita pahami adalah untuk menentukan apakah kita obesitas atau tidak, kita harus tahu tentang apa yang dimaksud atau menghitung indeks massa tubuh, sehingga nanti kita bisa melihat berapa sih cut off yang bisa dinyatakan oleh seseorang itu obesitas. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada indeks massa tubuh atau body mass index, yaitu berat badan seseorang dalam kilogram yang dibagi dengan tinggi badan dalam meter, yaitu jadi kilogram per meter persegi yang digunakan untuk memantau status gizi orang dewasa. Nah, nanti hingga kita bisa menentukan apakah berat badan kita itu baik atau berlebih ya. Nanti kita bisa lihat dalam cut off berikut ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tabel untuk klasifikasi IMT tadi, indeks massa tubuh. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah setelah kita hitung tadi berat badan dan tinggi badannya kita masuk yang mana ya. Nah, kita bisa lihat dari 2 referensi ini Bapak Ibu. Dari 2 referensi ini, yang pertama adalah dari klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, ini adalah WHO Western Pacific Region,
ya. Kemudian juga, Kemenkes juga mengeluarkan karena mungkin, karena kita orang Indonesia jadi, ini relatif lebih apa namanya, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia ya. Kemenkes juga kemudian menentukan klasifikasi untuk IMT. Nah, dari sinilah kemudian kita Bapak Ibu bisa menentukan apakah kita ini termasuk yang obesity atau tidak. Nah, dari IMT ini, nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri seperti yang sudah tadi disebutkan, ini cukup mudah sekali. Jadi berat badan dalam kilogram, nanti Bapak Ibu tinggal kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya, seperti itu. Nah, kalau sudah didapat ternyata misalkan contoh, saya nih ya, ini, alhamdulillah masih ideal nih, atau pura-pura ideal sebenarnya. Oke, contoh di saya misalkan, IMT setelah saya hitung adalah 23. Nah, maka Bapak Ibu, kalau menurut, klasifikasi dari WHO itu masih, sudah ada resiko ya overweight, dari angka 23. Jadi, namun kita bisa merujuk ke klasifikasi nasional ya, di mana rentan 23 untuk IMT itu masih normal. Jadi apa yang dimaksud dengan, obesity? Jadi biasanya obesitas itu dimaknai dengan, kategori IMT-nya yang lebih dari 25. Jadi, barang siapa yang sudah menghitung mungkin IMT-nya 25 nih harus, hati-hati ya. Walaupun pada range 25 sampai 27 itu masih, masih dalam, ringan ya, masih dalam kategori ringan, sedangkan lebih dari 27 itu, berat. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah inilah yang kemudian yang berimplikasi atau berdampak pada peningkatan resiko penyakit, tidak menular menjadi lebih tinggi. Dan salah satunya tentunya adalah penyakit jantung, bahkan mungkin serangan jantung. Nah ini obesitas, bagaimana obesitas itu bisa mempengaruhi, hampir di seluruh bagian tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut ternyata bisa terpengaruhi dari obesitas ini. Jadi implikasinya atau dampaknya itu sangat banyak ya, mulai dari, bagian atas kepala itu bahkan, obesitas juga berkaitan dengan depresi ya bisa karena kan, jadi kurang kepercayaan diri dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan orang itu menjadi depresi. Kemudian juga ke paru-paru, kemudian juga ke liver ya tentunya yang kita bahas hari ini ada kaitannya dengan penyakit, jantung, kemudian bisa menyebabkan juga, di lambung ya, reflux, kemudian juga cancer, bahkan, fertilitas juga bisa terganggu, gout arthritis juga. Jadi ini adalah dampak dari obesitas yang ternyata bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian Bapak Ibu, obesitas dan penyakit jantung itu biasanya diawali dengan apa yang dimaksud dengan, sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan kumpulan dari gejala-gejala, kelainan atau gangguan metabolik ya. Yang pertama adalah obesitas, kemudian juga ada, resistensi insulin, kemudian juga ada peningkatan trigliserid HDL dan, penurunan HDL dan juga adanya peningkatan tekanan darah. Nah, kumpulan dari 3 dari 5 ini itu biasa kita sebut dengan, sindrom metabolik. Nah, inilah kemudian kenapa obesitas ini, bisa menyebabkan, gangguan pada organ jantung ya, atau bahkan pada keadaan tertentu itu bisa menyebabkan penyumbatan yang kemudian dia bisa menyebabkan serangan jantung karena, pompa, jantung tidak mampu memompa lagi dengan baik ya, Bapak Ibu untuk, memompa darah dengan baik sehingga kemudian terjadi serangan jantung. Ya ini kaitannya tadi bisa karena arteriosklerosis ya, plak-plak yang menempel dan sebagainya, yang karena disebabkan karena tadi peningkatan lemak di dalam tubuhnya, kemudian kolesterolnya meningkat sehingga terjadi dislipidemia ya, termasuk juga peningkatan, trigliseridnya, kemudian juga bisa terjadi karena peningkatan gula darahnya sehingga kemudian menyebabkan dia, resistensi insulin, mengarah kepada diabetes ya, dan seterusnya yang kemudian bisa, menyebabkan kerusakan pada fungsi, jantung, terutama kalau dia menyebabkan pada, fungsi pemompaan jantung, nah itu bisa menyebabkan pada serangan jantung. Nah, obesitas itu sendiri yang bisa menyebabkan ke jantung ya, serangan jantung, mohon maaf, serangan jantung itu, terjadi karena
aliran darah ke jantung terhambat, mohon maaf. Kemudian apa sih faktor resikonya yang paling, ini yang saya, warnain merah ya, highlight merah, ini tentunya akan kita bahas ya, terkait dengan obesitas ya, bahwa obesitas ini merupakan faktor resiko, terjadinya serangan jantung. Nah, tandanya seperti apa? Biasanya dengan sakit dada, lemah, kesulitan bernafas ya, mual dan, biasanya, apa namanya, penglihatan juga terganggu ya. Kemudian juga, biasanya, untuk, gejalanya itu bisa timbul, bisa dikenali beberapa jam atau beberapa hari setelah. Nah, Bapak Ibu untuk obesitas itu sendiri penanganannya atau manajemennya berbeda ya untuk setiap, tingkatan atau kategori. Pada, kategori, yang pertama mungkin, tidak perlu kita melakukan, apa namanya, manajemen yang, jauh lebih tinggi. Seperti lihat pada, piramida ini, yang pertama yang tentunya yang menjadi utama adalah, dengan melakukan, modifikasi gaya hidup, tentunya dengan pola makan dan juga aktivitas fisik. Itu yang poin yang paling pertama. Kemudian jika memang kategorinya semakin meningkat, mungkin bisa jadi dibutuhkan manajemen atau penata laksanaan atau tindakan lain seperti pemberian obat ya, dengan farmakoterapi atau juga dengan surgery atau dengan pembedahan. Mungkin itu bisa, dilakukan pada mereka dengan BMI yang, sangat tinggi. Jadi yang paling utama yang mungkin kita masih berada di range 25 atau 30, ya yang kita perlukan adalah, life modification ya, modification terkait dengan pola makan dan juga peningkatan aktivitas fisik. Nah ini Bapak Ibu, poin, penting, dari, poin penting dalam, upaya pencegahan obesitas, yang pertama adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita. Nih, kemudian yang kedua, tadi, adalah meningkatkan aktivitas fisik. Yang ketiga adalah memantau berat badan. Kenapa kita kemudian penting mengatur pola makan Bapak Ibu? Tadi terkait dengan keseimbangan energi tadi. Jadi energi yang berlebih itu akan kemudian disimpan di dalam tubuh, di dalam bentuk fat, di bentuk lemak, di jaringan adipos yang kemudian menyebabkan lemak atau, profil lipid kita menjadi, tinggi dan lain sebagainya, ya, simpanan lemaknya terlalu banyak, kemudian aktivitas fisik ini juga menyeimbangkan apa yang kita konsumsi dengan apa yang kita keluarkan, ya. Tentunya, kita harus mengkombinasikan hal itu dengan pemantauan berat badan. Artinya, diet-diet yang kita lakukan itu masih sesuai dengan koridor atau target yang aman. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan, diet, kemudian pengaturan pola makan dan aktivitas yang berlebih, sehingga menyebabkan kita justru malah berada pada range yang kurang gizi, justru masalah lain timbul ya, infeksi dan lain sebagainya. Atau, kemudian, sebaliknya ya, ternyata, controlling juga apakah diet, pengaturan pola makan dan aktivitas fisik kita sudah sesuai ataukah belum. Jika belum, apa yang harus kita koreksi dan seterusnya. Jadi pemantauan berat badan ini penting, rutin, Bapak Ibu lakukan untuk, apa namanya, mensinergikan apa yang Bapak Ibu lakukan dalam, pengaturan pola makan dan juga aktivitas fisik. Bapak Ibu, sebelum kita memahami atau saya menjelaskan bagaimana sih pola makan yang baik itu, maka saya perlu menyampaikan beberapa hal, definisi, supaya kita bisa memahami apa yang, nanti kita akan susun di dalam, mengatur pola makan. Nah, pertama bahwa, kita harus memahami bahwa, kalori itu dibutuhkan untuk, meningkatkan, temperatur dalam tubuh kita. Nah, temperatur tubuh ini menunjukkan adanya aktivitas termogenesis, yang artinya energi yang dibutuhkan, selama kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini bisa apa saja? Aktivitas ini bisa berkaitan dengan exercise activity, terkait dengan olahraga, atau bisa jadi adalah aktivitas keseharian kita, daily activity, non exercise activity. Jadi, thermogenesis activity atau aktivitas termogenesis ini
dibutuhkan untuk kedua aktivitas tersebut. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan sumber energi Bapak Ibu? Nah, sumber energi itu bisa kita dapatkan dari zat gizi tentunya. Zat gizi yang dimaksud adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Tentunya kita mengenal zat gizi lain seperti vitamin, mineral, dan juga air yang termasuk zat gizi itu tidak memberikan sumbangan kepada energi. Jadi hanya 3 zat gizi ini saja yang kita bisa masukkan ke dalam zat gizi sebagai sumber energi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini energi dan sumber energi itu terdiri dari karbohidrat. Nah, ini karbohidrat ini bisa ada yang sifatnya kompleks ya, ada juga yang sifatnya sederhana. Nah, sumbernya bisa dari kentang, mie, bihun ya seperti yang kita tahu ya. Namun yang pasti yang perlu kita mungkin pahami bersama bahwa ini adalah sumber energi utama. Jadi karbohidrat ini sumber energi utama, biasanya menjumbang sekitar 60 ya. Bahkan di kita mungkin bisa lebih ya orang Indonesia karena kecenderungan makan karbonya lebih banyak ya, bisa mungkin sampai 70%. Kemudian lemak itu menyumbang kedua tertinggi ya setelah karbohidrat biasanya, dan relatif biasanya lemak ini tercukupi dari konsumsi keseharian kita. Ya karena cenderung kita juga konsumsi lemaknya agak sedikit berlebih ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ini lebih tercukupi. Kemudian selanjutnya sumbernya itu bisa dari minyak, lemak, santan, dan jangan lupa bahwa sumber protein tertentu yang memang di dalamnya itu adalah kandungan lemak itu menjadi sumber dari lemak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah sumber energi adalah protein. Protein adalah sumber energi yang di dalamnya terdiri dari asam amino. Nah, beberapa asam amino itu tidak bisa diproduksi secara mandiri di dalam tubuh. Ya, sehingga dia perlu support atau perlu asupan dari makanan apa yang disebut dengan asam amino esensial. Nah, ini tidak bisa, dan sedangkan asam amino ini sangat penting buat metabolisme di dalam tubuh ya. Merupakan bagian dari sumber energi itu sendiri ya. Jadi harus tetap kita konsumsi, dan sumbernya itu berasal dari ikan, daging, susu, ayam, atau berasal dari sumber protein hewan nabati yang lain ya seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu berapa besar sih sumbangan masing-masing zat gizi itu terhadap energi ya. Ini bisa kita lihat bahwa yang tertinggi adalah lemak ya, yang tertinggi adalah lemak karena 1 gram lemak ternyata menyumbang tinggi yaitu 9 kalori per gram. Lalu kemudian karbohidrat dan protein sama yaitu 4 kalori per gram. Namun di sini saya memberikan catatan bahwa serat yang selama ini mungkin dianggap tidak menyumbang energi, berdasarkan ketetapan BPOM terakhir, serat mengandung atau menyumbang energi walaupun tidak sebesar karbohidrat, dia menyumbang energi sebesar 2 kalori per gram. Nah, ini hanya sebetulnya penjelasan singkat saja, artinya menunjukkan gambar ini bahwa makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita itu tidak serta-merta langsung ditelan-telan atau diabsorb oleh tubuh atau diserap oleh tubuh. Perlu mekanisme di dalam tubuh untuk menyerap zat-zat gizi yang kita konsumsi, makanan-makanan yang kita konsumsi dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti contohnya di sini protein, nanti di dalam tubuh itu akan kita bentuk atau kita pecah-pecah dalam bentuk asam amino. Lalu kemudian hasil KKB yang tadi didapatkan hasilnya dari Bapak Ibu bisa kemudian menghitung totalnya seharinya berapa. Karena tadi sangat individual, maka kita bisa kalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres. Nah, kalau untuk orang sehat, faktor stres ini tidak perlu. Nah, ini biasa digunakan oleh para praktisi, dietitian, nutrisionis, itu biasanya pada kondisi mereka yang sedang sakit itu biasa dikalikan faktor aktivitas. Ya, faktor stres, mohon maaf. Kemudian untuk kita mungkin cukup KKB tadi dengan faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitas ini ternyata juga ada indeksnya ya, ada angkanya. Tidak semerta semua menjadi sama. Orang yang aktivitasnya rendah, yang kalau sekarang itu kaum rebahan ya kan, sedentary, mungkin jauh pangkalnya jauh lebih sedikit. Tapi kemudian yang aktif atau sangat aktif, atau biasanya kalau sangat aktif itu biasanya pada
olahragawan ya, atlet. Kalau kita mungkin sedentary atau low ya, apalagi kecenderungan saat ini kita di pandemi COVID-19, orang-orang cenderung WFH, banyaknya di rumah, banyaknya rebahan gitu, mungkin lebih banyak sedentary ya, kurang lebih bisa dikalikan dengan faktor aktivitas 1 ya. Kemudian, nah mudah-mudahan tadi ini bisa difahami ya Bapak Ibu untuk penghitungan kalorinya nanti bisa, file ini nanti akan mungkin dibagikan oleh Mbak Yesi, jadi Bapak Ibu nanti sendiri nanti bisa simulasi di rumah berapa sih, kalori, total kebutuhan sehari saya gitu ya. Tapi kalau mau pakai rujukan tadi, yang tadi ini juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Bapak Ibu misalnya tinggal lihat usia umurnya, nggak mau hitung-hitung misalkan. Artinya ini untuk kecukupan orang normal supaya tetap sehat gitu ya. Nah ini bisa, Bapak Ibu bisa pakai rujukan ini juga bisa saja seperti itu. Jadi nanti tinggal range usianya berapa, nanti bisa lihat, kebutuhan airnya berapa, itu juga bisa seperti itu dengan cara yang lebih mudah. Tapi kalau yang pengen, individual sekali, berarti Bapak Ibu harus menghitung kebutuhan kalori per harinya dengan cara rumus yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, kemudian upaya pencegahannya seperti apa sih? Nah ini, Kemenkes, dalam merancang, upaya pencegahan, terutama untuk obesitas dan PTM ya, dan, untuk, pedoman gizi, seimbang artinya untuk, kebutuhan, orang sehat. Nah ini mengeluarkan, yang, disebut dengan pedoman gizi seimbang. Nah sebelumnya kita mungkin mendengar ada yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna, itu sekitar tahun 80-an, kemudian sampai dengan kita mungkin, karena ini kayaknya milenial semua ya. Nah ini, sekitar sampai dengan, 90-an itu masih dipakai, kemudian di tahun, 2014 kemudian disempurnakan karena sudah tidak relevan lagi ya, 4 sehat 5 sempurna ini kemudian diganti dengan konsep, pedoman gizi seimbang. Jadi kalau sekarang nggak boleh lagi, kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi, kalau sekarang kita harus, sebut dengan, gizi seimbang, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya di sini, sebagai panduan umum paling bawah itu adalah, sumber karbohidrat, kemudian naik lagi kepada tangga berikutnya, ya ini adalah tumpeng gizi ya, tumpeng gizi, visualisasi supaya mudah masyarakat mengingat gimana sih, untuk, panduannya untuk gizi seimbang. Nah ini, mengingatnya dengan, tumpeng gizi. Nah, di sini kita bisa lihat, dari karbohidrat, sumber karbohidrat tadi ya, sumber karbohidrat, kemudian ini sayur dan buah, kemudian kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, lauk pauk ya, dan yang paling terakhir adalah di sini gula, garam, dan lemak atau minyak ya. Jadi bisa kita ingat berdasarkan tumpeng gizi ini bahwa, kita harus berhati-hati terhadap yang paling atas ini. Nah, kita bisa lihat yang paling, atas ini ya, gula, garam, dan minyak ya. Jadi, ini merupakan juga faktor risiko orang kemudian bisa menjadi obes karena konsumsi, gula dan minyaknya ini berlebih ya. Jadi dan ini, menjadi sangat, biasa di kita konsumsi minyak dan juga gulanya itu sangat berlebih ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemudian pemerintah juga membuat visualisasi supaya masyarakat mudah mengingat itu dengan isi piringku. Ya, seperti yang terlihat di dalam, eee eee, komputer atau handphone Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah isi piringku, di mana yang menggambarkan, panduan sangat mudah ya. Kita bagi dulu menjadi setengah piring ya, setengah piring adalah untuk lauk pauk dan juga makanan pokok ya, di mana 2/3 dari setengah piring itu adalah untuk makanan pokok ya, atau kurang lebih sebesar 3 sampai 4 porsi. Kemudian juga Bapak Ibu untuk, setengah piring ini juga dilengkapi dengan lauk pauk jangan lupa yaitu sepertiga dari setengah piring. Setengah piring bagian lagi adalah 2/3-nya untuk sayuran dan 1/3-nya untuk buah-buahan. Jadi sangat mudah ya, kita bisa lihat di sini setengahnya ada lauk pauk dan juga, eee,
sumber karbohidrat atau makanan sumber utama, kemudian setengahnya lagi itu untuk sayuran dan buah-buahan, ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini berapa serving atau berapa porsi sih yang bisa kita konsumsi sesuai dengan panduan isi piringku ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu bisa lebih baca lebih lanjut lagi. Yang artinya saya ingin memberikan pesan bahwa untuk memudahkan kita dalam mengatur pola makan kita maka bisa gunakan visualisasi ini, ya. Melihat piring, oh jadi nanti kalau kita makan di luar atau kemudian kita makan di rumah, itu bisa memudahkan kita bahwa setengah piring kita atur untuk pokok dan makanan pokok, setengah piringnya lagi adalah untuk sayur dan buah-buahan. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah panduan secara umum, ya, panduan secara umum. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya ini materinya super banyak ya, super banyak. Dan ini biasanya kita pelajari itu SKS. Jadi saya mungkin hanya singkat-singkat saja. Jadi untuk tadi kalau isi piringku dan juga tumpeng gizi adalah panduan secara umum, maka secara individual juga bisa mengatur supaya lebih akurat lagi nih dari tadi yang sudah Bapak Ibu hitung kalorinya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa terjemahkan ya, bisa diterjemahkan dalam menu sehari-hari ya, dengan bantuan ini salah satunya adalah daftar makanan penukar nih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam daftar ini. Di sini daftar ini terdiri dari beberapa kelompok bahan makanan ya, mulai dari sumber karbohidrat sampai dengan ini terakhir adalah golongan minyak dan lemak ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah menggambarkan berapa banyak sih satu kelompok ini jika kita bandingkan dengan bahan makanan yang lain. Contoh misalkan di sini saya contohkan beras ya. Beras di sini 50 gram. Artinya beras di sini Bapak Ibu setara dengan bihun 50 gram, biskuit 40 gram atau bubur. Ini 400 gram ya, atau yang lainnya. Jadi bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Tergantung ya. Di sini misalkan Havermut jauh lebih rendah 45 gram. Jadi kalau Bapak Ibu ingin makan setara dengan 50 gram beras ya, kalau kurang lebih kalau di dalam nasi itu menjadi 100 gram, itu kurang lebih menghasilkan energi 175 kalori. Karena tadi Bapak Ibu sudah bisa menghitung kalorinya, nanti Bapak Ibu bisa menghitung nih kalori harian saya berapa ya, jadi bisa menghitung mulai dari sini. Kemudian seterusnya juga sama, ada sumber protein, ya di sini protein juga bermacam-macam, tidak hanya protein tok. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada protein yang sifatnya kalorinya rendah, proteinnya kurang lebih semua hampir sama, 7 gram. Tapi lemaknya juga rendah ya, karena lemaknya rendah biasanya kalorinya juga rendah. Tapi ada juga jenis protein yang lemaknya sedang ya, jadi menyumbang energinya juga sedang. Hati-hati bahwa di dalam protein juga ada yang lemaknya juga cukup tinggi ya, sampai dengan 5 gram. Di sini contohnya ada bebek ya, kemudian sosis ya. Di sini contoh-contohnya adalah di mana sumber protein yang kandungan lemaknya cukup tinggi. Lalu kemudian juga di sini ada protein nabati ya, protein nabati relatif sama ya, relatif sama semua satu kelompok itu menyumbang sekarang kurang lebih sekitar 75 kalori dalam sekali serving. Membacanya tadi sama, jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi kacang hijau kurang lebih 20 gram, mungkin itu sama dengan tahu 110 gram atau tempe 50 gram. Jadi ini makanya disebut dengan bahan makanan penukar, karena satu dan yang lain itu bisa saling Bapak Ibu tukar ya. Kemudian juga sayuran, di sini sayuran relatif menyumbang energi sedikit ya, ada yang memang sedikit sekali sehingga diabaikan, lalu kemudian ada yang sedang itu menyumbang 25 kalori, ini seperti contoh bayam yang mungkin sering kita konsumsi, labu siam, kangkung, wortel dan seterusnya. Kemudian juga ada yang kalorinya sumbangannya lumayan cukup tinggi, yaitu 50 kalori. Nah, itu seperti daun-daunan nih, daun singkong, daun pepaya, daun melinjo, ini cukup tinggi karena ternyata kandungan karbohidratnya juga tinggi. Nah, kalau yang tadi ini karena baliknya ini bagian depannya. Nah, ini ada juga buah dan gula ya, ini buah-buahan nih. Jadi Bapak Ibu setiap buah juga ternyata gramasinya berbeda ya, karena kita bisa lihat di sini.
Contoh yang paling sering kita konsumsi contohnya, melon nih, melon. Melon 190 gram, ternyata kalau kita bandingkan dengan apel, jauh lebih rendah, apel cuman 85 gram, karena mungkin di melon kandungan, airnya jauh lebih banyak sehingga lebih berat ya. Atau dibandingkan dengan, yang sering kita makan, buah naga nih, buah naga juga lebih rendah sekitar 80 gram ya, seperti itu. Kemudian juga ada golongan susu Bapak Ibu yang bisa dijelaskan di sini. Bagi yang suka minum susu, ternyata susu juga kan kita ada macam-macam ya, ada susu yang rendah lemak, ada yang susu tinggi lemak dan seterusnya ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, ternyata susu yang rendah lemak itu kan menyumbang kalori sekitar 75 kalori ya. Jadi di sini ada susu skim ya, biasanya kalau yang skim biasanya less fat gitu ya, itu biasanya adalah, kalau less biasanya yang ini, lemak sedang. Kalau ini biasanya, tanpa lemak ya. Kemudian juga, tinggi lemak nih contohnya adalah, susu kerbau, ini mungkin agak jarang ya. Mungkin kita, seringnya nih pada yang, pertama atau yang kedua ya. Kemudian lemak, nah ini lemak relatif sama semuanya menyumbang energi yang cukup ya, cukup banyak ya 5 kalori walaupun dalam, porsi yang sangat kecil ya, sangat kecil sekali nih biasanya kita konsumsi. Padahal kita konsumsi, 1 mie instan aja mungkin bisa 5 gram ya, artinya udah 150 kalori sendiri nih. Nah, di sini contohnya minyak-minyakan, di minyak itu satu porsinya adalah 5 gram ya, kurang lebih sama. Ya, kemudian juga perhatikan ada lemak jenuh di sini, mentega, santan, ya, dan lain sebagainya, yang setiap, jenis bahan itu berbeda, mungkin bisa jauh lebih sedikit atau bisa jauh lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh menu nih, menu makan siang yang menghasilkan sampai dengan 700 kalori. Tadi Bapak Ibu karena sudah dibekali, pertama adalah bagaimana cara menghitung ya kebutuhan kalori seharinya, kemudian juga tahu daftar bahan makanan penukarnya berapa sih satu bahan penukar itu menghasilkan energinya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghitung berapa jumlah, konsumsi, energi yang Bapak Ibu, asup setiap hari dimulai dari pagi, siang, dan malam, dan juga tentunya, snack yang Bapak Ibu konsumsi di antara jadwal makan. Nah, ini contohnya adalah makan siang ya, makan siang, makanan pokok dan, nasi dan penukarnya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ini contohnya adalah 3 centong nasi ya, 3 centong nasi itu kurang lebih 150 gram. Kemudian, di sini ada juga kentang nih Bapak Ibu ya, kemudian di sini ada lauk pauk ya, di sini lauk pauk contohnya adalah ikan kembung nih, ikan kembung 2 potong, sedang, kemudian, 1 butir telur, kemudian tahu, tempe di sini. Kemudian sayuran ya, kurang lebih 150 gram, kemudian buah-buahan. Nah, ini kemudian kalau dihitung totalnya kurang lebih adalah 700 kalori ya. 700 kalori mungkin di sini tidak terlihat adalah minyak ya, kalau minyaknya misalkan contohnya, ayamnya digoreng. Nah, mungkin, kebutuhan lemaknya bisa sampai dengan 10 gram ya, atau 1 sendok makan. Kalau misalkan tumisan mungkin, penyerapan minyaknya hanya sekitar, 3 sampai 5 gram. Artinya Bapak Ibu sudah bisa menghitung berapa jumlah kalori, dari setiap makanan yang Bapak Ibu konsumsi, ya, secara umum atau secara general. Nah, Bapak Ibu, hal penting lain yang harus kita perhatikan adalah tadi konsumsi di dalam, yang disebutkan tadi tumpeng gizi ya, tumpeng gizi di mana yang paling pucuk adalah mengenai anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Jadi ini penting karena ini adalah faktor risiko terjadinya obesitas kalau konsumsi gula dan lemak, Bapak Ibu berlebih ya. Nah, ini yang, bisa Bapak Ibu jadi panduan adalah G4 ya, G1, L5 ya, G4, 415, G4, G1, L5. Apa sih itu G4, G1, dan L5? Artinya anjuran konsumsi gula itu per orang adalah 10% dari total energi ya, 10% dari total energi. Ini kita merujuk pada angka kecukupan gizi ya secara umum, secara populasi. Jadi kita kalau ngerujuk, umum biasanya kita pakai 2000 ya, 2000 kalori. Jadi di sini 200 atau kurang lebih setara dengan 4 sendok makan ya, 4 sendok makan. Tadi kita udah tahu 1 sendok makannya, itu berapa kalorinya ya, sudah bisa menghitung kita. Kemudian juga untuk anjuran garam di sini ya, anjuran kita konsumsi garam atau natrium adalah setara dengan 1 sendok teh
ya, garamnya ya Bapak Ibu. Kemudian, kita konversikan itu dalam 5 gram per orang per hari. Nah, perhatikan untuk garam Bapak Ibu, karena garam ini, ternyata tidak hanya ada di dalam garam dapur, yang dimaksud dengan garam di sini yang kita soroti adalah natrium atau sodiumnya ya. Nah, sodium itu ada, dalam bahan makanan lain, tidak hanya di dalam garam, tapi misalkan contoh dia sebagai pengawet di dalam bahan makanan kaleng, itu biasanya digunakan garam yang cukup tinggi, atau makanan yang asin, ikan asin, itu tentu garamnya juga sangat tinggi, natriumnya juga tinggi. Jadi perhatikan, atau misalkan, ingredients lain kayak misalkan dia dipakai buat pengembang kue, itu juga ada natriumnya. Jadi, harus diperhatikan ya bahwa natrium ini, adalah, eee, harus dibatasi konsumsinya. Nah, ini untuk menghindari tadi kalau konsumsi garam itu terkait dengan hipertensi. Kemudian, lemak ini juga harus kita batasi, yaitu sekitar 20-25% ya, atau 702 kalori, itu dibandingkan dengan tadi 2.000 kalori tadi ya. Nah, lemak ini kurang lebih sampai dengan 5 sendok makan per orang per hari. Nah, bisa kita bayangkan nih, biasanya kan kita senang banget nih makan gorengan, apalagi pas zaman lagi puasa ya, biasanya, orang Bogor itu makan apa, mie golosor ya, kalau orang Bogor ya, mie golosor dengan gorengan nih, gorengannya juga tidak cukup satu biasanya kan, banyak. Nah, ini perhatikan, karena satu gorengan itu bisa mungkin penyerapannya bisa sampai dengan 5 gram. Jadi artinya dengan 5 gorengan saja berarti Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhan sehari. Oleh karena itu tadi di awal saya sebutkan bahwa lemak itu kecenderungan memang sudah terpenuhi, bahkan mungkin berlebih ya, seperti itu. Kemudian, tadi ini sudah disinggung bahwa gula tidak lebih dari, 50 gram, kemudian garam tidak lebih dari, 200 miligram atau 1 sendok teh, kemudian juga lemak itu totalnya tidak lebih dari 5 sendok makan, ya. Nah, bagaimana sih tips menjaga pola makan sehat? Nah, pertama adalah atur jumlah porsinya, tentunya kita jangan sampai, porsi kita berlebih, karena tadi Bapak Ibu sudah diberikan bahan bagaimana cara mengatur porsi makan dalam sehari. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung jumlah saya kalau makan nasi karena kebutuhan kalori saya 2.000 berapa ya, nah bisa kita atur ya. Kemudian atur jumlah makannya. Nah, ini, pengaturan makan ini penting untuk mengatur supaya kita jangan ngemil di antara waktu makan. Biasanya kan kita udah makan tapi, masih mengemil aja ya, artinya kadang-kadang makan utamanya juga jadinya tergantikan, di-replace sama cemilan-cemilan yang justru mungkin kandungan garam, lemak, dan gulanya jauh lebih tinggi dibandingkan makanan utama. Oleh karena itu penting, dalam disiplin waktu makan supaya makan utama tetap terpenuhi, artinya, sumber energi yang kita butuhkan di awal tadi, karbohidrat, protein, lemak untuk tubuh kita itu tetap terjaga, juga konsumsi, energi yang kita makan itu juga bisa tetap kita kendalikan. Jadi kita atur sedemikian rupa, contohnya di sini adalah mengatur 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terjadwal, mungkin itu jauh lebih baik lagi dalam pengontrolan, konsumsi atau energi yang diasup. Jadi misalkan di pagi itu sarapan tentunya, kemudian, makan lagi makan siang, kemudian makan malam ya, kemudian di antara jam makan pagi dan makan siang ini, Bapak Ibu bisa atur, makan selingan ya, snack. Jadi kira-kira pukul 9 atau, pukul 15 ya di antara waktu makan tadi. Dan tentunya, dipilih juga makanannya, jangan kemudian mentang-mentang camilan tapi nyamilannya ya tetap aja nggak sehat, gorengan misalkan gitu ya. Jadi pilihlah juga selingan-selingan yang sehat juga, misalkan buah-buahan, itu jauh lebih baik lagi ya, antara jam makannya itu dikonsumsi, serat. Jadi tadi, anjuran serat ini konsumsi tingkat konsumsi serat ini bisa terpenuhi karena Bapak Ibu di dalam makannya tadi sudah memenuhi konsep kaidah isi piringku ya, di mana setengah piringnya adalah untuk sayuran dan buah-buahan, sehingga konsumsi serat kemudian jadi terpenuhi karena, mungkin bisa mencapai, atau bahkan lebih ya kalau, konsumsi sayur dan buah dan, bisa lebih dari anjuran gitu. Kemudian konsumsi ikan nih, ikan ini juga penting Bapak Ibu, kalau kalau kenapa pemerintah juga kemudian menggembar-gemborkan, mengadvokasi kita semua untuk ikan, karena berdasarkan penelitian ikan juga, menunjukkan bahwa dia memiliki efek proteksi terhadap penyakit jantung jika dia dikonsumsi dalam 2 kali per minggu, ya. Kemudian, kurangi konsumsi tadi ya, dengan, piramida tadi kita ingat bahwa gula, garam, lemak itu harus kita batasi ya.
harus kita batasi. Kemudian juga makanan kaleng itu terkaitnya dengan, kandungan garam yang ada di dalamnya ya. Kemudian, ini mohon maaf di sini makanan tinggi gula harusnya ya, makanan tinggi gula, garam dan juga minyak harus kita hindari. Kemudian, apa yang harus kita tingkatkan? Ya tentunya karena serat itu sangat baik, untuk, apa namanya, mengatur, kalori dalam tubuh kita, maka serat itu penting ya dan membuat makanan kita kalau serat itu bisa membuat, di dalam tubuh itu jadi, apa, bulky ya, jadi padat gitu. Jadi dia bisa, membawa lemak-lemak, melalui feses ya. Kemudian, makan biji-biji utuh, biji-biji utuh ya, ini juga baik karena beberapa penelitian menunjukkan efektivitas ya, konsumsi makanan biji-bijian ini terhadap, obesitas ya, terhadap profil lipid ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif, pangan ini untuk Bapak Ibu konsumsi. Juga ini harus, mohon maaf ini tingkatkan konsumsi lemaknya lemak tak jenuh ya, lemak tak jenuh, artinya bahwa kita sudah mulai bisa memilih jenis lemak apa sih yang harus kita pilih ya, contohnya misalkan ada Bapak Ibu, dalam memilah lemak ya, selain untuk membatasi jumlahnya, kita juga bisa mengatur jenisnya. Artinya misalkan contoh di sini, lemak, jenuh seperti, minyak kelapa ya atau, santan lah kita bisa replace atau kita bisa ganti misalkan dengan minyak, jagung atau minyak, apa namanya, bunga matahari dan sebagainya yang memiliki kandungan MUFA atau lemak yang lebih baik ya. Kemudian, pilih cara memasak. Nah ini, salah satu tips supaya kita gimana sih cara mengurangi lemak di dalam makanan kita, ya, memasaknya juga kita harus perhatikan. Tentunya kalau kita menggunakan metode dikukus atau dipanggang, ya artinya penggunaan lemak atau minyak juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan, kita menggorengnya. Kemudian hal penting juga adalah jadilah konsumen yang cerdas. Nah ini Bapak Ibu yang sangat masih rendah ya di kita di Indonesia, kita jarang sekali, membeli ke supermarket lalu kita membaca apa label isi, dari produk yang akan kita beli atau yang akan kita konsumsi, jarang sepertinya ya yang, sudah peduli ya gitu, seperti itu. Jadi kita mungkin saat ini harus lebih belajar lagi ya, untuk saya pribadi juga gitu ya, himbauan untuk saya pribadi juga Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus menjadi konsumen yang lebih cerdas dengan melihat kandungan isi, apa yang ada di dalam produk yang akan kita beli. Nah, jangan sampai produk yang kita beli adalah produk yang tadi kandungan garamnya tinggi, kandungan garamnya, lemaknya juga tinggi, kandungan gulanya juga, banyak sekali yang justru, bukan membantu kita dalam mengatur pola makan kita, justru malah akan meningkatkan, resiko obesitas tadi. Nah, upaya yang lain apa sih untuk untuk, mencegah obesitas itu Bapak Ibu, tidak lain adalah pengaturan, atau peningkatan aktivitas fisik. Apa sih itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Balik lagi ke konsep tadi awal Bapak Ibu mengenai konsep keseimbangan energi, di mana untuk kita balance maka kita perlu mengatur asupan yang kita konsumsi dan juga mengatur dengan, menyeimbangkan dengan, eee, pengeluaran atau energi yang dibakar oleh tubuh kita dengan aktivitas fisik tadi. Maka padu padan antara, pengaturan pola makan dan aktivitas fisik ini merupakan paduan yang, sangat, baik ya. Sehingga, kita, apa namanya, di sini ada penelitian bahwa menunjukkan aktivitas fisik yang rendah merupakan faktor risiko terbesar, penyebab, kematian, di dunia. Kemudian rekomendasinya berapa? Rekomendasi minimal adalah, 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Jadi penting untuk kita mengatur, energi balance tadi ya dengan aktivitas fisik untuk, mengatur atau meningkatkan pengeluaran energi dalam, tubuh kita. Nah, manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari aktivitas fisik adalah, bisa mengatur tekanan darah. Ada banyak sekali jurnal penelitian menunjukkan efektivitas, bagaimana aktivitas fisik ini juga bisa menurunkan tekanan darah dan risiko hipertensi. Terkait juga dengan kesehatan jantung ya, bahwa, aktivitas fisik juga bisa menurunkan penyakit jantung, stroke, dan DM tipe 2. Kemudian juga terkait dengan kesehatan tulang juga demikian, sama. Kemudian juga terkait dengan cancer ya,
aktivitas fisik juga menurunkan risiko 8 jenis kanker di sini ya. Ada kantung kemih, usus, payudara, rahim, esofagus, ginjal, paru-paru, dan perut. Kemudian juga aktivitas fisik juga kesehatan, meningkatkan kesehatan otak. Jadi biasanya aktivitas tinggi itu juga mencegah resiko demensia ya. Jadi manfaat dari aktivitas fisik ini juga sangat tinggi. Tadi selain kita untuk mencegah obesitas, ternyata secara overall ya, bahwa aktivitas fisik membantu kesehatan dan stamina tubuh kita ya. Kemudian, Bapak Ibu, aktivitas itu fisik itu bisa macam-macam nih. Ini aktivitas kita sekarang ya, yang sedentary ya, di mana orang kemudian cenderung tidak berpindah sama sekali dan hanya duduk ya di depan komputer, di depan laptop ya, kemudian, tidak banyak yang dilakukan dalam, aktivitas fisik ini. Selanjutnya, ya ini adalah sedentary ya. Oke, mohon maaf. Ini agak sedikit. Sebentar, Bapak Ibu. Sepertinya ini ada sedikit. Nah, selanjutnya adalah aktivitas fisik itu ada bermacam-macam nih. Tadi sudah ada panduan sehari berapa sih kalori kebutuhan kita. Nah, kalau ingin ngurangin kalori gimana sih caranya? Nah, ini ada panduannya. Ternyata dengan aktivitas ringan pun kita bisa mengurangi kalori yang bisa kita bakar ya. Nah, ini dengan aktivitas ringan kita bisa energi yang dikeluarkan itu sekitar 3,5 kalori ya per menit. Nah, contoh di sini adalah aktivitas ringan itu adalah bisa dengan cara berjalan ya. Biasanya Bapak Ibu kalau dari rumah ke kantor mungkin bisa nanti berhenti kurang lebih 20 menit. Nah, Bapak Ibu bisa kemudian melanjutkan dengan berjalan itu bisa ya. Kemudian menyapu dan lain sebagainya ini merupakan aktivitas fisik ringan ya yang bisa mengeluarkan energi kurang lebih sebesar 3,5. Kemudian aktivitas sedang nih, aktivitas sedang adalah aktivitas yang aktivitas sedang yang menyebabkan perubahan dalam pernafasan namun tidak dapat berbicara atau tidak tersengal-sengal ya. Nah, kurang lebih untuk aktivitas sedang ini kita bisa membakar energi sebesar 3,5 sampai 7 kalori per menit ya. Nah, itu contohnya adalah berjalan cepat ya, kemudian memindahkan perabotan ringan, berkebun, menanam pohon dan sebagainya. Kemudian bulu tangkis tapi yang sifatnya rekreasional, kemudian juga tenis bejak dan pekerjaan tukang kayu contohnya di sini yang membawa dan menyusun balok kayu. Ya ini adalah contoh daripada aktivitas sedang yang mampu membakar kalori 3,5 sampai dengan 7 kalori per menitnya. Kemudian aktivitas berat nih, ini biasanya endurance-nya lebih lama dan juga lebih berat ya. Adalah menyebabkan nafas terengah-engah dan ketika berbicara terus tersengal-sengal. Nah, kalau sudah terengah-engah biasanya kan kalau kita olahraga aerobik atau apa kan itu kita udah nggak bisa ngomong ya. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas fisik berat yang artinya bisa membakar kalori sampai dengan 7 kalori per menit. Dan ini contohnya di sini ada berjalan sangat cepat ya, cepat. Kemudian di sini berjalan dengan membawa beban di punggung, naik gunung, jogging, naik termasuk berlari ya, pekerjaan rumah tapi memindahkan perabotnya yang berat, kalau tadi yang ringan ya ini yang berat, kemudian bersepeda sampai dengan 15 kilometer ya. Nah, atau pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti pekerjaan tukang ini ya, menyokop pasir, memindahkan batu bata, menggali selokan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah aktivitas berat yang bisa membakar energi sampai dengan 7 kalori per menitnya. Lalu Bapak Ibu ini adalah part terakhir dari presentasi kita hari ini yaitu terkait dengan pangan fungsional dan juga obesitas. Ternyata ada banyak sekali pangan fungsional yang bisa kita konsumsi sebagai satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap obesitas. Nah, di sini pangannya sebetulnya banyak banget ya, banyak sekali dan banyak jurnal-jurnal yang sudah membahas ya masing-masing pangan fungsional tersebut. Ya, namun saya akan bahas hanya beberapa saja di sini yaitu terkait dengan B. vulgaris ya, kemudian juga ada kedelai hitam dan daun peterseli.
Pangan fungsional itu apa sih sebenarnya? Dia sebenarnya adalah, zat aktif ya, zat aktif yang kemudian dia memiliki fungsi terhadap fisiologis tubuh ya. Jadi artinya bisa meningkatkan, stamina, kesehatan, memperbaiki apa namanya, kondisi sakit tertentu ya, itu disebut biasanya pangan fungsional. Nah, ini kaitannya bagaimana pangan fungsional itu terhadap pencegahan obesitas. Nah, pangan fungsional terutama adalah di sini yang, kita bahas, vulgaris ya, itu, banyak ya, banyak macamnya. Di sini ada red bean, black bean ya, contohnya kidney beans ya. Nah, itu ternyata di dalamnya mengandung banyak polifenol nih Bapak Ibu. Polifenol ini ternyata adalah memiliki fungsi sebagai antioksidan, kemudian juga dia bisa sebagai fungsi anti diabetik ya, berarti dia bisa mencegah atau mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Kemudian juga ini terkait dengan yang kita bahas yaitu anti obesity ya dan kardioprotektif ya. Kemudian juga anti-inflamatori, kemudian karsinogenik dan anti mutagenik, ya artinya ini, kaitannya dengan kanker, ya, dan ini, dipakai dalam skop, clinical study dan juga terapi, terapeutik ya. Jadi, bisa dibayangkan bahwa ternyata tadi, Vulgaris L ini ternyata adalah memiliki di dalamnya ada, zat aktif polifenol yang sebagai fungsinya bermacam-macam ya. Jadi salah satunya adalah anti-obesity dan kardioprotektif. Nah, ini adalah, studi meta analisis yang dilakukan oleh Payet et al. 2019 ya Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam studi Bapak Ibu meta analisis adalah, apa namanya, tingkatan, studi tertinggi yang kita bisa ambil sebagai rujukan ya, bisa pedoman. Jadi paling bawah itu biasanya animal assay atau percobaan pada hewan ya, kemudian ada studi-studi lain ya bisa cross sectional, kemudian bisa cohort study, kemudian yang terakhir adalah meta analisis, artinya menggabungkan dari beberapa macam penelitian yang digabungkan sehingga evidence-nya atau, keyakinannya itu sangat tinggi gitu ya untuk dijadikan sebagai pedoman atau rujukan. Nah ini studi meta analisis ini dilakukan oleh Payet et al. Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa P. vulgaris itu memberikan dampak positif terhadap indeks status gizi. Nah, kita ingat indeks status gizi itu kaitannya dengan obesity ya, terkaitannya dengan obesitas dan juga, dia juga bisa mengontrol energi expenditure dan juga profil lipid ya. Kita ingat lagi bahwa obesitas tadi erat kaitannya dengan dislipidemia, di mana ada peningkatan profil lipid, kolesterol, triglyceride, kemudian juga LDL yang meningkat ya pada orang yang, obesitas. Nah, sehingga kemudian berdasarkan penelitian ini, meta analisis ini menunjukkan bahwa Vulgaris nih bisa, menurunkan berat badan tadi karena terkait dengan indeks status gizi ya, bisa menurunkan berat badan, lingkar perut ya. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan obesitas mungkin tadi saya hanya membahas tentang IMC, tapi ada mekanisme lain atau cara lain untuk menentukan bahwa dia itu obesitas, yaitu dengan cara mengukur lingkar perut atau lingkar pinggangnya. Ya kalau dia lebih dari 90, nah itu biasanya sudah, obesity sentral disebutnya obesitas, obesitas terpusat ya, seperti itu. Nah ini juga bisa diperbaiki nih dengan Vulgaris ini. Kemudian juga massa lemaknya juga bisa diperbaiki terkait dengan outcome yang lain, itu bisa juga total kolesterolnya, profil lipidnya bisa diperbaiki, gula darah, kemudian sistolik dan diastoliknya juga bisa diperbaiki. Itulah fungsi dari P. vulgaris sebagai salah satu pangan fungsional untuk mengontrol indeks status gizi kaitannya dengan obesitas. Nah, pangan, fungsional yang lain adalah ekstrak kedelai hitam. Ini contohnya adalah karena di dalamnya ternyata mengandung antosianin. Nah, antosianin ini adalah flavonoid, yang merupakan pigmen ya, biasanya pigmen dalam, sayuran atau buah-buahan atau, kacang kedelai hitam. Nah, antosianin ini memiliki manfaat biologis tadi sama yaitu anti-inflamatori bahkan antivirus dan anti kanker ya. Kemudian, ekstrak kedelai hitam ini juga meningkatkan konsumsi oksigen di dalam sel ya. Jadi kalau di dalam sel itu Bapak Ibu dia butuh, oksigen. Nah ini, sebagai powerhouse-nya ini mitokondria, nah ini bisa ditingkatkan, nah kurang lebih dia bisa intinya dia bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, nah ini juga ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa di RCT ini setelah meta analisis itu biasanya RCT, tingkatan evidence base-nya ya, tingkatan,
keyakinannya untuk diambil sebagai bahan rujukan, itu adalah RCT. Nah, RCT yang dilakukan di Korea menunjukkan bahwa indikator arteriosklerosis itu seperti total kolesterol, kemudian ada LHDL secara signifikan menurun pada kelompok yang mendapat intervensi antosianin ya. Jadi dalam penelitian ini dilakukan intervensi secara random ya. Yang satu adalah kasus yang diberikan ekstrak kedelai hitam ya. Kemudian yang satu lagi kontrol ya, tidak diberikan, hanya diberikan placebo. Di sini hanya serat ya sebesar 2,5 gram, sedangkan yang ini diberikan antosianin rich black soybean as extract. Jadi di sini diberikan ekstrak kedelai hitam, sedangkan pada kelompok kasus ini hanya diberikan placebo berisi serat. Nah, setelah diteliti ternyata bahwa ekstrak kedelai hitam ini mampu memperbaiki indikator arteriosklerosis terkait dengan profil lipid seperti total kolesterol, HDL secara signifikan. Ya. Nah, kemudian ada yang lain adalah ekstrak daun peterseli. Nah, tadi karena di dalam daun peterseli ini banyak mengandung juga struktur flavonoid. Nah, flavonoid itu juga sama merupakan natural polyphenol yang juga tadi bisa stimulate energy expenditure ya. Kemudian dia juga bisa mengatur nafsu makan ya, kemudian dan seterusnya, sehingga ini bisa juga digolongkan kepada pangan fungsional yang bisa kita sebagai alternatif kita untuk mengatur obesitas. Nah, mekanismenya seperti apa sih Bapak Ibu? Potensial mekanismenya bahwa ketiga pangan fungsional tadi bisa mempengaruhi atau menekan, mengontrol obesitas ya. Pertama adalah tadi mampu menurunkan lipogenesis ya, kemudian juga inflamatori, kemudian juga bisa menekan mensupresi rasa ingin makan ya, nafsu makan. Nah, itu bisa ditekan sehingga nafsu makan kita menjadi rendah ya. Tentunya dengan nafsu makan rendah kita juga konsumsinya juga jadi lebih rendah. Kemudian juga tadi meningkatkan termogenesis, artinya kalau termogenesis ada energi yang dikeluarkan, ada energi expenditure yang keluar ya, seperti itu. Kemudian inulin secretion dan juga tadi inhibit of lipid absorption. Jadi dia juga menghambat absorpsi daripada lipid ya, sehingga kemudian bisa dikeluarkan ya lipidnya. Nah, Bapak Ibu demikian saya sudah sampai pada poin terakhir, yaitu tadi pangan fungsional kaitannya dengan pencegahan obesitas. Demikian mungkin nanti kita bisa eksplorasi di dalam tanya jawab. Mungkin saya akan kembalikan kepada Mbak Yesi. Mbak Yesi dipersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih.